Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih merasakan berbagai macam nikmat. Pertama, nikmat panjang umur, kemudian nikmat sehat badan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sampai kepada waktu di bulan Syawal ini, waktu yang penuh kesucian, yang penuh kefitrahan, karena kita telah melaksanakan sebelumnya sebulan penuh ibadah di bulan suci Ramadan dan sampai kemenangan pada bulan yaitu bulan Syawal. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tentunya kita berharap syafaatnya agar diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pemirsa IAI Yasni TV yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya ingin menyampaikan beberapa kata tentang kembali ke aktivitas dengan semangat baru pasca Lebaran. Pemirsa IAI Yasni TV yang berbahagia, sebelumnya kita telah melaksanakan ibadah 1 bulan penuh, kita telah dilatih, kita telah membiasakan diri. Tentunya dengan ibadah 1 bulan penuh itu, kemudian kita sampai kepada bulan Syawal ini, kita sudah mencapai kemenangan. Kemenangan yang hakikat, kemenangan yang sebenarnya itu menang atas kelanjutan dari ibadah yang sudah kita lakukan sebelumnya dan terrealisasi ibadah setelah itu. Seiring dengan Quran surah Al-Insyirah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya apa? Apabila engkau telah sampai atau telah selesai pada suatu urusan, tetaplah bekerja keras dengan urusan yang lainnya, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi dalam kutipan ayat ini tentu ketika kita telah sampai kepada urusan yang satu selesai, kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus semangat untuk melalui urusan-urusan atau aktivitas berikutnya. Kita harus tetap semangat sehingga apa yang kita lakukan itu tentunya selalu diiringi dengan niat-niat yang baik. Di sini bisa saya sampaikan ada beberapa tips atau cara agar kita tetap terjaga semangat kita, agar kita terjaga motivasi kita. Yang pertama tentunya bisa menjaga kebiasaan baik sebelum atau pada saat Ramadan. Kita bisa menjaga di antaranya apa kebiasaan baik kita. Pertama, sholat di awal waktu. Kemudian membaca Al-Quran, dan selanjutnya yaitu bersedekah. Sholat di awal waktu ini seperti ada hadis Rasulullah SAW, afdolus sholati fi awali waktiha. Keutamaan sholat itu yaitu sholat di awal waktu. Sebenarnya dalam hikmah dari sholat 5 waktu ini, sebenarnya kita bisa menerapkan dalam diri kita, menerapkan dalam kebiasaan kita, kedisiplinan. Karena apa? Kalau kita terdengar azan, kita mensegerakan untuk melaksanakan sholat, maka kita bisa menerapkan hal ini untuk aktivitas yang lainnya. Berikutnya, tips yang kedua yaitu menata kembali atau meluruskan niat kita dan motivasi. Apa yang kita niatkan, barangkali sesuai dengan tema kita akan kembali ke aktivitas dengan semangat baru. Tema itu tentunya kita
dalam dunia pekerjaan, kita berprofesi sebagai pendidik, berprofesi sebagai pedagang, dan berprofesi sebagai petani, tentunya kita harus tetap penuh semangat. Dan kita niatkanlah profesi kita itu sebagai ladang pahala. Kebanyakan kita melaksanakan pekerjaan itu hanya mengharapkan gaji, hanya mengharapkan upah, hanya mengharapkan uang, hanya sekedar nafkah. Padahal di sebalik itu sebenarnya kita mendapatkan, kalau kita niatkan dengan baik atas lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula berikutnya. Kemudian sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Shahihul Jami nomor 320 nomor 3289 dari Al Albani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Daruqutni. Jadi dalam hadis ini kita berusaha, apa posisi kita, apa jabatan kita, datangkanlah, bisalah kita menjadi manfaat bagi yang lain. Karena apa? Karena kalau kita niatkan dalam diri kita untuk manfaat orang lain, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari yang lain. Kemudian tips yang ketiga ini tentunya kita harus bisa menjaga silaturahim dengan sesama, dengan yang lebih tua atau dengan yang lebih muda. Kemudian menjaga silaturahim ini banyak hal yang manfaat yang kita dapatkan. Pertama, panjang umur. Kedua, murah rezeki dan mudah urusan. Jadi silaturahim ini sangat bermanfaat intinya. Mari kita jaga silaturahim kita, apalagi ini nuansa masih Idul Fitri, maka dari itu kita tetap harus menjaga silaturahim kita kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Dan yang terakhir, tentu kita berprofesi, bekerja dengan ikhlas dan secara profesional. Karena apa? Kalau kita bicara bekerja dengan ikhlas atas niatnya ridho dari Allah, kemudian secara profesional, maka insya Allah kita akan, apa yang kita lakukan itu terasa ringan, tidak menjadi beban, dan profesional atau proporsional. Maka dari itu mari kita sama-sama meningkatkan semangat kita pasca lebaran ini. Jangan malah mundur semangat kita. Setelah kita memasuki bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, kita harus menangkan semangat kita dengan semangat yang tinggi. Demikian tausiah singkat dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Pada pemirsa kami mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.